Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara bisa berjalan dengan lancar dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian menginjak acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudari Kinan. Kepadanya waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudari Kinan. Semoga bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menginjak acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah dari Ustadz Lutfi Al-Bukhari, bila mana nanti acaranya sampai sampai habis Isya nanti sama imamnya nanti diborong sekalian sama Ustadz Lutfi begitu. Kemudian kepada Ustadz Lutfi waktu saya persilahkan. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أيها الطلاب الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati ayahanda kita, siapa namanya? Bapak Imam Hafid hafizahullah taala, yang saya cintai dan saya sayangi, para abang-abang, kakak-kakak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, Masya Allah ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, selalu mengingatkan kita bahwasanya jadilah hambaku yang selalu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah kepada kalian. Tapi kalau kalian sombong kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Nikmat itu banyak ya. Kita bisa sehat, alhamdulillah. Kita bisa melihat, bisa ngobrol bersama kawan-kawan, alhamdulillah. Dan masih banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya kalau kalian sombong kepadaku, kata Allah, kufur nikmat kalian kepadaku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nauzubillah. Kita hanya diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang kufur atau menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya doakan semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat serta salam kepada uswatun hasanah kita, pemuda padang pasir, buah sitinya Aminah, putranya Abdullah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, perjuangan beliau, darah cucur keringat beliau, kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam sampai detik hari ini. Alhamdulillah. Yang senantiasa kita ucapkan di lisan kita, tanamkan di hati kita, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kita lepaskan. Karena di akhir hayat beliau ketika mau sakaratul maut, meninggal dunia, apa yang beliau ingat dengan apa? Hanya satu, ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan nasib umatku nanti, kata Rasulullah, ya Allah, timpakanlah semua sakaratul maut ini. Begitu sakitnya sakaratul maut ini, ya Allah, tolong timpakan sakaratul maut ini semua kepadaku. Jangan sampai umatku nanti merasakan. Akhirnya dengan begitu takutnya Israel ingin mencabut nyawanya Rasulullah, sampai berpaling wajah, enggak kuat melihat sahabat Allah ya. Sahabat Allah diambil nyawanya. Ya Allah, saya kalau bahas tentang Rasulullah ini pasti pengen jatuh air mata. Kenapa? Karena kita rindu dengan Rasulullah. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah saudaramu? Rasulullah bilang, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabat, kalian antum ashabi, kalian hanya sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah? Rasulullah bilang, mereka yang beriman kepadaku tapi tak pernah melihatku, yaitu kita. Masya Allah.
Beliau merindukan kita luar biasa. Ayuhal ikhwah wal ahwat rahiman rahimakumullah. Ini saya tadi dapat tema dari teman-teman semua ya, Masya Allah, bahwasanya ini sangat bagus banget ya. Eksistensi pemuda membangun peradaban Islam di era digital. Masya Allah. Di zaman sekarang para jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya di zaman milenial ini yang harus kita perhatikan hanya apa? Hanya satu, iman kita. Ya. Iman ini akan terombang-ambing dengan zaman sekarang. Oleh karena itu satu tipsnya, jangan sampai kita dimakan oleh zaman sekarang. Bagaimana kita yang mengatur zaman sekarang? Jangan sampai zaman sekarang yang mengubah pola pikir kita. Makanya sangat bagus banget di zaman sekarang dan harus berhati-hati. Hati-hati. Manfaatkan ada alat sosial media, handphone. Ini kamera yang bagus, Masya Allah, luar biasa ya. Ini persiapannya matang, luar biasa, Masya Allah. Inilah anak muda. Anak muda apabila dibilang pemuda, itu mereka yang meninggalkan sesuatu atau skill yang luar biasa ya. Itulah anak muda yang harus kita tinggalkan peradaban di zaman sekarang. Kenapa? Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya di sosial media ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, Twitter, Facebook dan lain-lain. Nah, ini salah satu kesempatan kita untuk berdakwah di sosial media. Ini sangat penting. Jangan sampai sosial media yang kita ada di handphone ini salah gunakan. Kenapa? Akan dipertanggungjawabkan semuanya nanti. Sangat dipertanggungjawabkan. Apa yang kita repost itu akan malaikat raqib catat. Wah, ini amal kebaikannya Mas siapa? Mas siapa? Mas Wilfan ya. Hari ini posting kebaikan gitu kan. Besok posting kebaikan, maka akan dicatat oleh malaikat raqib dengan kebaikan amal yang dilaksanakan. Beda dengan malaikat atid, itu mencatat keburukan. Oleh karena itu barang siapa yang merepost dengan kebaikan atau keburukan, maka akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat kelak. Tidak di dunia tapi di akhirat nanti. Boleh kita santai-santai di dunia kan, tapi ingat akan ada yaumul hisab, dipertanggungjawabkan semua di akhirat nanti. Oleh karena itu di zaman digital ini mari manfaatkan alat-alat yang canggih zaman sekarang. Semakin maju zaman sekarang semakin canggih alat. Teman-teman merepost kebaikan apapun itu, mau dia murattal, mau kebaikan apapun saja, itu bernilai pahala yang luar biasa. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya HP ini adalah alat mubah. Tergantung kita yang memakai HP. Mau kita masukkan ke jannahnya Allah atau ke finnar, surga atau neraka. Tergantung kita yang mengelolanya. Betul apa betul? Gitu. Bahwasanya di zaman milenial ini kita manfaatkan sekali lagi. Manfaatkan sebaik-baik mungkin, apalagi bulan Ramadan. Saya dikasih tahu si Husin, tahu Husin enggak? Husin tahu. Beliau kasih tahu saya seperti ini. Kami kan alhamdulillah sefrekuensi kan. Jadi saya dulu, kata si Husin itu, yang lagi viral juga di TikTok itu, beliau bilang, saya dulu anti main sosial media, terutama TikTok. Tapi saya melihat zaman sekarang makin seperti ini gitu kan. Maksudnya semakin banyak maksiat yang dinampakkan di sosial media. Oleh karena itu pikiran saya yang dulu yang menjadi ria atau segala macam, maka saya ubah pola pikir saya, katanya. Di TikTok, Instagram, mari kita share kebaikan semua. Jangan mau kalah dengan keburukan. Itu sangat penting. Akhirnya beliau mengatakan, ya akhi, katanya kan, antum tuh kan punya bakat di suara.
Manfaatkan katanya kan, kasih murotal. Kalau saya beda katanya kan, saya di bagian di public speakingnya. Memang dari kecil, dari Mekah itu kecil dia suka baca buku, memang Masya Allah. Akhirnya dikasih tip kepada saya, jangan pernah untuk melepaskan share kebaikan satu pun, kata beliau. Oleh karena itu sampai sekarang saya aktif walaupun dengan artikel dikit demi dikit. Saya itu udah jamaah sekalian rahimakumullah, abang-abang, kakak-kakak, bikin artikel nulis saja itu tidak tahu, bikin caption saja itu belum tahu sama sekali. Kenapa? Belajar. Belajar itu penting. Baca buku aja saya dulu paling malas. Karena belajar dicoba step by step, pelan-pelan, maka akan terbiasa dan akan ringan. Dan alhamdulillah, mungkin teman-teman sudah lihat di Instagram saya kan, hampir setiap hari saya repost itu captionnya coba dibaca, ada artikel. Kadang-kadang saya ngambil dari gurunda saya Ustaz Andri Aditya dan kawan-kawan. Kalau saya ada ide saya catat. Kenapa teman-teman? Kita di zaman sekarang jangan sampai dibodohkan oleh digital kita. Jangan sampai kita ditipu oleh sosial media, jangan. Karena permainan sekarang sudah dimulai, sudah dari zaman Rasulullah. Oleh karena itu zaman akhir ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, apalagi bulan Ramadan, kita share kebaikan. Apapun itu, satu kebaikan saja yang jenengan share, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Karena kita tidak tahu amalan apa yang akan membawakan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Jangan pernah. Karena orang baik itu, kakak, akan mendapatkan dua spesial dari Allah. Orang baik ini yang pertama akan dipertemukan sama orang baik dan dipertemukan. Dua, dipertemukan sama bertemu sama orang baik. Itu. Makanya jangan pernah bosan. Makanya ada saya sedikit catatan bahwasanya waktu itu mahal atau murah? Waktu itu mahal atau murah? Mahal. Kenapa mahal? Tidak bisa diputar kembali. Boleh jadi hari ini kita bisa bertemu, besok belum tahu. Ya. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah umur hamba-Mu ini, ya Allah. Itu jangan lupa. Ada sedikit catatan bahwasanya Ramadan Day berapa ini? 12. Jangan tanyakan berapa lama waktu untuk mempelajari satu ilmu. Nah, ini kita kan di majelis ilmu nih. Sekali lagi, jangan tanyakan berapa lama waktu untuk mempelajari satu ilmu, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri bahwasanya seberapa banyak ilmu yang ingin engkau dapatkan. Itu ilmu. Sekali lagi saya bacakan, ini penting. Jangan tanyakan berapa lama waktu untuk mempelajari suatu ilmu atau satu ilmu, tapi tanyakan kepada diri kita, mau berapa banyak kita ingin mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Itu dicatat, bikin caption, tag Lutfi Al-Bukhari bin Dahlan, saya repost gitu. Kenapa? Bahwasanya waktu itu jamaah sekalian rahimakumullah sangat mahal, karena tidak bisa diputar kembali. Waktu itu adalah yang menentukan kita. Jangan sampai waktu yang menentukan kita, bagaimana waktu yang kita atur. Jangan sampai waktu yang mengatur kita. Ubah mindset di otak kita. Jangan sampai waktu yang mengatur kita, tapi apa? Bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu dengan baik. Beli buku ini, Planner 2023. Goal ke depan tuh apa sih teman-teman? Itu sangat penting. Sebelum tidur dicatat, besok saya mau ngapain, besok saya mau ngapain. Itu sangat penting. Ini alhamdulillah ada kreator video, Masya Allah, luar biasa. Anak-anak muda tuh zaman sekarang kreatif semua.
Kreatif. Bikin desain, bikin segala macam, Masya Allah. Di zaman saya dulu waktu sekolah tahun 2016 itu belum sekreatif seperti anak muda sekarang. Nah, oleh karena itu manfaatkan teman-teman, luar biasa. Salah satu bahwasanya ketika anak muda yang bermanfaat adalah dia menghidupkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana anak muda ini nanti ada salah satu pemuda nanti, kita tidak tahu di akhir zaman nanti, yang kita akan melawan siapa? Melawan orang-orang Zionis nanti kan. Bahwasanya ada salah satu pemuda yang akan membantu Imam Mahdi nanti. Nah, siapa? Kita tidak tahu. Orangnya, ciri-cirinya apa? Kecil, hidungnya pesek. Yang hidung mancung nggak masuk ya. Itu. Feeling saya orang Indonesia, karena tidak ada yang lain. Orang Indonesia kan pesek-pesek. Kalau saya mancung ke dalam. Gitu ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di bulan Ramadan sekali lagi saya tekankan, jangan lupa kita perbanyak membaca Al-Quran ya, perbanyak membaca Al-Quran. Jangan takut untuk baca Quran. Jangan takut, waduh Mas Lutfi saya belum pandai baca Quran, malu saya gitu kan, suara jelek. Lah, berarti belum baca Quran. Apa dalam Quran mengatakan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku sudah ciptakan kalian sebaik-baik mungkin, kata Allah. Masih mengeluh ya. Waduh piye iki? Ada ubanku nih kan. Yang udah punya uban siapa? Ada. Uban. Ada. Banyak pikiran masnya. Aduh. Jadi itu teman-teman, jangan mengeluh kepada Allah. Kenapa? Bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah kuciptakan kalian sebaik-baik mungkin, kata Allah, masih kalian mengeluh kepadaku. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mengeluh. Kalian itu, kata Allah, sudah kuciptakan sesempurna mungkin. Makanya bersyukur yang lengkap ya. Masya Allah. Kita alhamdulillah hari ini masih menghirup udara segar secara gratis loh teman-teman. Tanpa bayar, bayar. Di rumah sakit banyak orang yang pengen nafas enak seperti kita, tapi kita tidak bersyukur. Mereka tuh ya Allah beli tabung ya, 1 kilo, 2 kilo, bahkan mililiter, itu mahalnya minta ampun. Ya Allah, maka bersyukur kita sehat. Dari kita sebelum tidur kita dimatikan sebentar oleh Allah, bangun lagi bisa menghirup udara segar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa melihat mamanya lagi, bisa melihat bapak lagi dengan sehat, alhamdulillah. Bisa melihat saudara-saudarinya lagi, alhamdulillah. Sudahkah kita lakukan seperti itu? Ada yang melakukan, tunjuk tangan. Setiap bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, sehat hamba ya Allah, bisa melihat ibu bapak. Ada, tunjuk tangan. Ada. Dari masnya ada? Ya, perbanyak bersyukur kawan-kawan. Perbanyak bersyukur ya Allah. Karena kenapa? Umur kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak dipilih Allah tuh muda tua. Lah. Enggak. Karena yang paling dekat dengan kita itu apa? Satu. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang dibilang orang yang cerdas? Yang paling cerdas itu siapa sih? Ada yang tahu? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa selalu mengingat kematian. Karena kematian yang senantiasa menunggu kita, yang akan menjemput kita. Tidak ada yang lain. Kematian. Kenapa saya ingatkan ini? Karena kita, ayolah perbaiki diri kita, maksimalkan Ramadan kita tahun ini. Andai Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita, itu kita tidak tahu. Ya, andai Ramadan tahun ini terakhir kita,
Oleh karena itu manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan main-main di bulan Ramadan. Banyak-banyak tilawatil Quran. Tidur boleh. Mas Lutfi, gimana saya nanti kalau ngantuk mau tidur gitu, tiba-tiba bangun pas buka gitu kan. Ada nggak seperti itu? Jadi habis sahur, sholat subuh, ba'da subuh, zikir bentar, tidur bablas sampai buka. Ada? Ada nggak? Ada. Hah? Janganlah ya, jangan. Diubah pola itu, jangan. Nggak capek kah tidur? Bangun-bangun tiba-tiba azan maghrib gitu kan, zuhur lewat, asar lewat. Nauzubillahi bin zalim. Jangan ya teman-teman ya. Semoga di sini nggak ada insyaallah. Di sini baik-baik kok, baik-baik insyaallah. Amin. Saya tuh gimana ya? Senang bisa ketemu lagi sama Panjen. Ini yang kedua ya. Insyaallah sehat-sehat ya. Ini kalau boleh tahu masih sekolah semua atau udah kerja, kuliah? Campur. Yang udah lulus juga ada. Atau ada yang pengen nikah mungkin. Wah, saya doakan yang jomblo-jomblo semoga segera didekatkan jodohnya. Amin ya. Amin ya Allah. Jangan lupa undang saya ya. Nanti saya bantu khorinya, enggak apa-apa. Taib, lanjut lagi. Bahwasanya di bulan Ramadan teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Quran surah Al-Baqarah ayat 185 posisi paling kiri. Ya, baris ke-7. Ya, baris ke-7 nanti boleh lihat Al-Qur'an. Bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Al-Quran diturunkannya, bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu mari kita tanamkan diri kita dengan Al-Quran. Pengen dimudahkan segala urusan kita di dunia, maka muliakanlah Al-Quran, maka Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat nanti. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, tidak cinta dengan Al-Quran, na'udzubillah, maka hidup kita akan hancur. Apalagi satu ini. Ini sangat penting, ini satu nih. Tiangnya kurang 1, 5. Tengah besok tambah apa Imam? Jadi satu ini jangan ditinggalkan. Apa itu? Ada yang tahu? Solat. Tegakkan solat. Ya. Ini maghrib, isya, subuh, zuhur, kameranya asar. Kameranya asar. Bahwasanya solat satu saja sudah kita hilangkan. Ini kan nanti dikukut nanti nih setelah cara kan. Asar sudah hilang, maka tinggal 4 nih. 1 hilang lagi, 2, 3, 4 hancur. Kunci ketenangan di dalam hidup cuma 1, solat. Kalau kalian masih tidak tenang dalam solat, berarti dipertanyakan lagi. Dengan cara apa lagi Allah ingin menegur kita? Dengan istighfar saja sudah kita tidak bisa untuk bertaubat kepada Allah. Dengan cara apa lagi? Padahal Allah sudah senantiasa menunggu taubatnya manusia kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Aku sayang kepada engkau. Aku cinta kepada engkau, tapi engkau malah jauh dariku, kata Allah. Na'udzubillahi bin dzalik. Terbaliknya lagi bahwasanya kita manusia sombongnya luar biasa kepada Allah, tak pernah memohon ampun kepada Allah. Allah saja yang Maha Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, itu tidak pernah bosan untuk memohonkan ampun dosa hambanya. Tapi kita yang sombong tak mau memohon ampun kepada Allah. Betul apa betul? Itu pertanyakan dari kita. Yang baru hijrah, yang baru
tahu agama, yang baru pandai sholat, yang baru pandai mengaji, alhamdulillah. Nah, tugas temennya yang pandai ini mengajarkan, jangan didonkan. Wah, ini sok suci banget ini, biasanya nggak kayak gini katanya kan. Jangan seperti itu ya. Dikasih motivasi, dikasih semangat temannya, dorongan yang kuat. Teman itu atau sahabat itu seperti itu ya, yang mendorong, kasih semangat temannya. Jangan kita jatuhkan, jangan. Bahaya. Orang yang baru hijrah itu jiwanya seperti Umar bin Khattab. Kenapa? Ketika mereka baru hijrah mengenal agama Islam, maka dia akan semangat luar biasa, kalah jauh dengan orang yang baru, yang sudah lama mengenal Islam. Itu saking semangatnya mereka ingin belajar Al-Quran, ingin belajar sejarah Islam, sejarah Rasulullah SAW. Penting kita mempelajari sirah an-nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW dan sahabat. Ada yang tahu ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah. Nama ibunya? Lali cah. Siapa deki? Murjaah ya. Nama ibunya siapa? Siti Maimunah. Oh, Siti Aminah. Ada Maimunah di sini? Enggak ada. Ya. Itulah teman-teman. Baca sejarah Rasulullah SAW dan kisah-kisah para sahabat itu, maka kita akan tahu seberapa pentingnya kita harus belajar Islam. Orang mu'allaf saja orang boleh dikatakan kafir. Kenapa kafir? Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan qul ya ayyuhal non muslim, la, tapi qul ya ayyuhal kafirun. Saya kasih jelas, tidak ada orang non Islam tapi orang kafir. Itu bukan saya mengatakan, Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun. Mereka dulu kafir, sekarang masuk Islam, alhamdulillah. Jiwa mereka untuk belajar Islam itu sangat luar biasa, Masya Allah. Saking semangatnya. Kita orang Islam yang lahir dari kecil sudah Islam, yang di dalam kandungan sudah Islam. Sudah berapa banyak yang kita ketahui tentang Islam? Itu dipertanyakan lagi. Wah, orang ini hebat, bisa belajar matematika, IQ-nya cerdas, luar biasa. Belajar biologi bagus, Masya Allah. Fisika, kimia, luar biasa. Bahasa Inggris, woi bro, di dalam kubur tidak ada bahasa seperti itu. Man rabbuka? Apa jawabannya? Allah. Man nabiyuka? Ma kitabuka? Itu tidak ada. What's your name? Wah, tidak ada. Jenenge sopo masih tidak ada. Makanya kita itu harus belajar bahasa Arab, sangat penting. Yeah. Penting ya. Dikit-dikit belajar tidak apa-apa. Besok ketemu temannya seperti ini, misalnya cowok kan, Assalamualaikum, masmuk. Masmuk itu artinya siapa namanya. Jawabannya apa? Ismi. Siapa namanya? Ismi Wifan. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana asalmu? Ana fi Klaten. Ya Allah. Itu ya sedikit cuplikan bahasa Arab ya. Bahwasanya penting kita belajar bahasa Arab, teman-teman, penting. Saya alhamdulillah bahasa Perancis bisa. Perancis ya. Saya lagi belajar bahasa Turki. Karena teman saya banyak kuliah di Turki. Saya sampai sekarang dihubungi sana. Bang Lutfi katanya kan, antum nyusul ya, kami semua di Turki ini antum nyusul 7 tahun, tapi 7 tahun. Saya harus belajar bahasa Turki dulu, tak bilang. Ya katanya, bahasanya sangat beda. Bahasa Perancis saya bisa sedikit-sedikit insyaallah. Bahasa Inggris bisa, alhamdulillah. Bahasa Arab ya alhamdulillah. Harus jago bahasa Arab tuh, harus jago. Kenapa? Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab di tanah Arab.
bukan di Indonesia. Maka harus pandai bahasa Arab ya. Sangat pandai. Bahasa Indonesia wajib ya. Bahasa Indonesia sangat wajib. Bagaimana cara kita menyimpan atau mengetik sesuatu di WA atau di mana, kapan tanda komanya, kapan tanda titiknya, kapan tanda serunya. Teman-teman kalau nanti pas kuliah belajar psikologi atau psikologi, maka di situ akan diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita duduk saja seperti ini dinilai. Dari tanda tangan saja itu dinilai. Wah, orangnya seperti ini, sudah kebaca oleh mereka. Itu secara psikologi, secara manusia bisa dibaca. Nanti teman-teman akan belajar. Kita merungut aja begini, dinilai karena ada maksudnya. Itu secara psikologi. Ada psikologi perkembangan sosial dan sebagainya. Saya tahu karena saya belajar. Perbanyak baca buku teman-teman, maka ilmu kalian akan bertambah, wawasannya luar biasa. Pengen kecerdasannya Allah tambah 50%, perbanyak baca Al-Quran. Tahu Habibie, presiden kita? Kenapa saya enggak dari dulu membaca Al-Quran? Beliau cerdas itu kenapa? Karena membaca Al-Quran hanya sedikit, padahal Allah tambah kecerdasannya luar biasa. Yang diakui dunia IQ-nya sangat tinggi, luar biasa. Kenapa? Karena membaca Al-Quran. Teman-teman kalau pengen Allah tambah ilmunya, pengen Allah tambah kecerdasannya, pengen Allah tambah wawasannya, tadaburi Al-Quran. Tahu Ustaz Hadi Hidayat tahu? Ustaz Hadi Hidayat itu beliau Masya Allah, saya harus mengikuti jejak beliau, saya pengen betul. Kenapa? Google Al-Quran beliau itu, posisi letaknya, halamannya, ya Allah Masya Allah, hafal. Mundur sekian ayat, mundur 50 halaman, dibacakan langsung, hafal. Itu Al-Quran tak main-main. Oleh karena itu teman-teman, di bulan Ramadan sama-sama tilawatil Quran. Di sini ada tadarus kan pada tarawih? Ada. Nah, nanti di flyer ini ada baca Al-Muluk ya? Enggak. Nanti insya Allah saya temani nanti. Demi kawan-kawan kita ngaji bareng. Ya, kita ngaji bareng insya Allah. Kita dekati Al-Quran, kita sama-sama membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Yang menolong kita bukan yang lain, bukan bapak ibu kita, bukan saudara-saudari kita, bukan, tapi Al-Quran. Yang dimana ketika kita meninggal dunia nanti ada salah satu cahaya datang kepada kita di alam kubur. Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. Apakah engkau kenal saya? Kaget kita tuh. Siapa jenengmu? Kamu siapa? Bentar lagi buka ya, dikit lagi. Saya adalah yang senantiasa engkau jaga di dunia. Aku adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitabullah Al-Qur'an. Maka sekarang gantian saya ingin menjaga engkau dari alam kubur ini sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membimbing engkau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Merinding bulu saya. Saya enggak tahu kenapa kalau bahas tentang Al-Qur'an nih pengen jatuh air mata karena syafaatnya sangat luar biasa. Al-Quran itu ya Allah yang pengen mengubah hidup kita, yang diberikan salah satu syafaat Al-Quran, tidak ada yang lain. Satu huruf saja teman-teman kita baca, alif lam mim, alif ba ta sa jim ha kha sampai ya, itu pahalanya luar biasa. Satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. 3 huruf nih, alif, alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka
30 kebaikan. Apalagi bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Luar biasa. Ada yang mau memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti? Ada yang enggak tunjuk tangan berarti dia enggak mau kasih mahkota. Ya? Ya Allah, semoga teman-teman bisa menjadi yang dekat ahlul Quran. Amin. Tahu enggak siapa yang dibilang ahlul Quran itu siapa? Keluarganya Al-Quran, keluarganya Allah. Itu satu. Bukan dia yang penghafal Quran, lah. Bukan dia yang selesai 30 juz, bukan. Tapi dia senantiasa istiqamah setiap harinya bersama Al-Quran. Ba'da maghrib dia ngaji, ba'da isya dia ngaji. Itulah yang dibilang ahlul Quran. Nah, di sini kan anak-anak muda banyak nih, skillnya beda-beda pasti kan. Mumpung di zaman sekarang, share kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Mungkin teman-teman ada yang pandai solawat, ada yang pandai mengaji, direkam, di share, ya, motivasi gitu kan. Kata-kata hari ini masih gitu kan. Nah, itu quote itu dipublikasikan gitu loh. Kreatif dikit gitulah, tidak usah dikit, kreatif banyak. Diubah ya, jangan kreatif dikit tapi kreatif yang banyak. Ini alat dah canggih luar biasa. Kreator video kita banyak luar biasa. Manfaatkan. Besok ketemu, pura langsung aja. Kata-kata hari masih gitu kan, langsung maju. Apa gitu kan? Gitu. Manfaatkan zaman digital kita ini. Jangan sampai kita yang dimanfaatkan oleh zaman. Bahaya banget. Kita yang memanajemen zaman dan waktu. Nah, waktu ini diperhatikan. Kita tidak bakal bisa terulang kembali di waktu sebelumnya. Andai waktu bisa diulang, saya pengen waktu dari kecil, ya, masih suci, nggak ada dosa. Ya. Zaman sekarang ya Allah, nauzubillah, buka dikit scroll TikTok, nah selesai. Tahu Ozi TV tahu? Ada yang tahu Ozi TV? Saya setiap malam itu nonton itu. Ozi TV itu dia memang kreator video yang unik ya. Dia tuh songkoknya seperti ini. Terus ini seperti ini. Sarungan gitu kan. Dia orang Medan. Orang Medan dia. Nah, apa itu? Dia punya binatang itu, boneka, Opet namanya. Itu lagi viral Bang. Saya tuh ngakak dalam kamar tuh. Hari ini belum ngupload, biasa dia ngupload nanti malam 3 jam atau sudah. Kenapa saya nonton itu? Saya pengen tahu ada apa aja sih yang di sosial media gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, mereka seperti itu, kita harus bisa lebih. Kenapa? Share kebaikan. Teman-teman kan banyak skill tuh. Skill motivasinya bagus, public speakingnya bagus, sosial media juga bagus, ya. Manfaatkan sebaik-baik mungkinnya. Ini kalian tuh masya Allah banget loh, masya Allah banget. Kenapa? Alat kalian ini sudah canggih ini, kamera tim sudah ada, tinggal apa? Manfaatkan ketua. Ini ketuanya. Nah, Pak Ketua, bagaimana event besok kita buat ini? Ditulis. Itu sangat penting, bahwasanya kita di bulan Ramadan ini, di zaman sekarang, ayo sama-sama kita perbaharui niat kita. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini kita masih sehat kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada rasa syukur yang harus kita ungkapkan kecuali mengucapkan alhamdulillah. Satu lagi, ini ilmu ya, boleh dicatat. Cara menumbuhkan keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran adalah tanamkan dulu dalam hati-hati strong why-nya. Seberapa inginnya kita untuk menjadi keluarga Zat yang maha segalanya. Apa? Cara menumbuhkan keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran adalah tanamkan dulu
dalam hati qalbi kita strong, kuat. Strong wai-wainya maksudnya apa? Seberapa inginnya kita untuk menjadi keluarga zat yang maha segalanya. Kalau sudah Allah pegangan kita satu, maka akan mudah. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Sudah masuk buka, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan karena saya hanya manusia biasa, bukan manusia ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian tadi sedikit mungkin banyak ya, setengah jam. Intinya adalah bagaimana cara kita mengelola gadget, bagaimana cara kita mengelola waktu, dan bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk tidak dikalahkan oleh waktu, dan bagaimana cara kita untuk tidak dikalahkan oleh keburukan, seperti itu. Terima kasih Ustadz Lutfi Al-Bukhari atas pencerahan yang diberikan. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu kita lanjutkan dengan persiapan buka bersama bareng untuk semua yang ada di masjid. Saya persilahkan untuk keluar. Untuk yang putri nanti pada bagian bawah, untuk yang cowok nanti di atas, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita break dulu acara sampai pada kali ini. Nanti kita lanjutkan acara setelah maghrib. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.